Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Satu hal yang patut kita sadari bahwa hidup itu perlu pengharapan. Tanpa pengharapan, hidup itu terasa hambar, bahkan bisa jadi hidup itu terasa pahit dan tak berarti. Tanpa pengharapan, kerja keras dan daya juang menjadi tidak punya makna. Sebaliknya, jika hidup punya pengharapan, maka tantangan dan rintangan seberat apapun dapat dihadapi dan dapat kita tanggungkan. Kenapa? Karena pengharapan memberikan suatu keyakinan bahwa di balik setiap hal yang sulit ada hal baik yang menanti. Di setiap perjuangan ada pencapaian yang tidak akan mengecewakan. Nah, teman-teman pemuda, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Zakaria. Zakaria sendiri adalah nabi Tuhan yang berkarya di tengah-tengah umat Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Pulang dari Babel dan memulai kembali kehidupan di Yerusalem bukanlah perkara yang mudah. Umat Israel harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan yang membuat mereka kemudian mengalami lemah iman dan kehilangan pengharapan. Nabi Zakaria kemudian diutus Tuhan untuk memberikan dorongan bagi umat Israel untuk jangan lengah dan jangan lemah dalam mengembangkan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nabi Zakaria diutus untuk meneguhkan pengharapan umat Israel dengan menyingkapkan rancangan keselamatan Tuhan di masa depan atas umat Israel. Nah, membaca penglihatan-penglihatan Nabi Zakaria memang tidak mudah, tetapi pesan utamanya jelas, yakni ajakan kepada umat Israel untuk tidak hidup serupa dengan perilaku dunia yang tidak adil dan menindas, namun terus bertekun dalam hidup seturut kebenaran dan keadilan Tuhan, dan tetap berpengharapan pada janji keselamatannya, meski harus berhadapan dengan berbagai ancaman dan pergumulan yang berat. Salah satu nubuatan Nabi Zakaria itu dinyatakan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, di mana umat Yehuda memang akan berhadapan dengan ancaman kekuatan dunia yang besar dan menakutkan, tetapi Tuhan akan membela umat Israel dan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan membuat umat Israel menjadi umat yang perkasa, bahkan yang terlemah digambarkan sebagai orang yang tersandung, akan seperti Raja Daud yang disegani bangsa-bangsa. Dengan demikian, umat Israel diharapkan tidak menyerah untuk terus hidup dalam nilai-nilai Tuhan dan memberi diri berproses dibentuk oleh hikmat Tuhan. Maka teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, melalui nubuatan Nabi Zakaria kepada umat Israel yang pulang dari pembuangan itu, ada beberapa hal yang bisa kita petik dan jadikan pembelajaran iman kita. Paling tidak ada dua hal. Pertama, kita diajak untuk tetap teguh percaya bahwa dalam setiap gumul juang kehidupan yang kita jalani, kita sesungguhnya tidak sendirian. Ada Tuhan yang hadir dan bekerja dalam seluruh jalan sejarah kehidupan kita. Gumul juang yang kita alami itu, baik di bidang pendidikan, baik dalam pekerjaan, dalam meraih cita-cita kehidupan, dan berbagai-bagai pergumulan lainnya, sesungguhnya itu seperti api yang sedang memurnikan emas. Gumul juang itu Tuhan izinkan kita alami adalah bagian dari kasih Tuhan dalam membentuk dan memperlengkapi serta mendewasakan kita. Ibarat olahraga, otot kita semakin kuat justru ketika ia dilatih dengan beban yang berat. Maka jangan khawatir dengan gumul juang kehidupan kita. Hadapi setiap gumul juang itu dengan berpegang pada firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana langkah kita dituntun untuk menyongsong rencana indah Tuhan dalam kehidupan kita yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Kita bisa belajar dari pengalaman Mother Teresa. Tentu tidak terbayangkan ketika ia berangkat dari Albania, tanah kelahirannya, untuk ada di India, ia justru tercebur ke dalam karya pelayanan penuh rintangan, yakni merawat orang-orang kusta dan terlantar di India. Ia dicerca dan mengalami banyak ancaman dalam pelayanannya. Tetapi kita kemudian melihat bagaimana ketekunannya menjawab rencana Tuhan yang tidak terbayangkan itu sebelumnya, justru menuntun dirinya untuk menjadi kesaksian yang indah bagi dunia tentang iman kepada Kristus.
Pelayanan kasih Mother Teresa menjadi teladan banyak orang, bahkan lintas budaya dan lintas agama. Kedua, nubuatan Nabi Zakaria kemudian mengajak kita juga untuk keluar dari rasa minder atau rasa rendah diri. Nabi Zakaria mengatakan bahwa di dalam kuasa Tuhan, orang yang tersandung akan dibuat seperti Raja Daud. Itu berarti orang yang terlemah dari warga kerajaan sorga akan Tuhan buat menjadi orang paling kuat di hadapan kuasa dunia. Maka berhentilah bersembunyi dan menjadikan kelemahan-kelemahan kita sebagai alasan untuk tidak menjawab panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tidak ada yang lemah dan tak berguna di hadapan Tuhan. Sebab ketika Tuhan mengaruniakan kuasa dan hikmat, maka orang itu akan dimampukan menjadi pemberita Injil yang indah di tengah kehidupan. Rekan-rekan pemuda bisa belajar dari sosok bernama Nick Vujicic dari Australia, bahwa keterbatasan kita bukan penghalang untuk menjadi saksi Tuhan. Nick Vujicic mengidap sindrom tetra amelia, di mana ia tidak memiliki kaki dan lengan dan tangan, tetapi ia dimampukan kuasa Tuhan menjadi penginjil dan motivator banyak orang dan kaum muda justru dalam keterbatasannya itu. Maka jangan bersembunyi di balik keterbatasan kita, tetapi marilah buka hati kita untuk menjawab panggilan Tuhan, dan percayalah, kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi kita melalui proses gumul juang hidup kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Sehingga nama Kristus terus dipermuliakan di atas segala bangsa. Tuhan memampukan kita. Amin.